Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Dan itulah yang diharapkan oleh Bapak Guru. Kita berjumpa lagi di kelas yang sama. Tapi pada hari ini kita masuk dalam materi yang baru. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru bertanya, apakah kamu sudah berdoa? Oke, kalau sudah berdoa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita melakukan tepuk Sakeus. Masih ingat tepuk Sakeus anak-anak? Oke, kita mulai. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek. Lihat Yesus. Lari-lari. Manjat pohon. Turun deh. Oke, kalau kita sudah duduk, Pak Guru harapkan kita duduk dengan tenang, rapi, dan tidak boleh mengganggu teman. Paham anak-anak? Oke, kita masuk ke materi baru pada hari ini anak-anak dengan tema atau judulnya Perempuan dan laki-laki diciptakan menurut citra Allah. Pak Guru ulangi. Perempuan dan laki-laki diciptakan menurut citra Allah. Berarti manusia adalah citra Allah. Dan dari materi ini anak-anak, dari judul ini, yang mau kita dalami adalah yang pertama, melalui pelajaran hari ini kita bisa mengetahui perbedaan atau ciri-ciri dari laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui makna dari manusia adalah citra Allah. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Tetapi mengapa dikatakan istimewa? Dan yang keempat, anak-anak, melalui pelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa tugas dari manusia sebagai citra Allah itu terhadap ciptaan yang lain. Itu 4 tujuannya melalui materi hari ini. Ya anak-anak, kita semua bisa paham? Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya perempuan atau saya laki-laki? Dan saya minta anak-anak sekalian saling memperhatikan teman di sebelah. Ya. Di sebelah kamu itu laki-laki atau perempuan? Oke, kamu sudah memperhatikan teman yang ada di samping? Oke. Kalau kamu sudah memperhatikannya, kamu bisa membedakan apakah teman di sebelah itu perempuan atau laki-laki. Apa ciri-cirinya? Kalau dia laki-laki, apa ciri-cirinya? Kalau dia perempuan, apa ciri-cirinya? Oke anak-anak? Oke, terima kasih. Yang pertama itu kita bisa mengetahui, kita mendalami ciri-ciri fisik dari laki-laki dan perempuan. Contohnya, contoh ciri-ciri fisik itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu perbedaannya adalah perbedaan secara fisik. Maksudnya di sini adalah raganya, ya, itu fisik, raga, jasmani, perbedaan secara fisik. Contohnya yang pertama, perempuan seperti yang kamu perhatikan tadi mempunyai rambut panjang, itu pada umumnya, dan laki-laki rambutnya pendek. Yang kedua, perempuan mempunyai pinggul besar dan laki-laki mempunyai pinggul kecil. Yang ketiga,
perempuan tidak mempunyai kumis, sedangkan laki-laki mempunyai kumis. Atau perempuan tidak mempunyai jenggot, sedangkan laki-laki mempunyai jenggot. Dan perbedaan fisik yang lain, laki-laki mempunyai jakun, sedangkan perempuan tidak mempunyai jakun. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan secara fisik yang lain yang bisa kamu temukan ya, kalau kamu memperhatikan secara saksama terhadap teman yang ada. Ini perempuan, cirinya apa. Dan yang kedua itu adalah perbedaan secara psikis. Perempuan itu perasaannya halus, sedangkan laki-laki tidak. Nah, itu perasaan antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan itu sangat halus perasaannya, sedangkan laki-laki tidak. Dan perbedaan yang ketiga, anak-anak, itu adalah perbedaan yang sangat mendasar antara perempuan dan laki-laki, atau yang disebut perbedaan secara kodrati, yaitu perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan, dan bisa menyusui anak, sedangkan laki-laki tidak. Kalau kita perhatikan adik kita yang di rumah, atau kalau kamu memperhatikan bayi yang ada di rumah, dia menyusu pada ibunya atau mamanya, bukan pada bapaknya. Atau kita lahir bukan dilahirkan oleh bapak, tapi dilahirkan oleh mama atau ibu. Atau yang mengandung kita adalah ibu, bukan bapak. Tetapi perlu anak-anak ingat dan paham bahwa kita bisa hadir di dunia atau kita bisa ada di dunia itu karena ada bapak dan ada mama, seperti dalam kitab suci tentang beranak cucu. Ya. Anak-anak sudah paham? Oke. Dan yang kedua, kita akan mendalami apa makna dari manusia adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan menurut citra Allah. Apa makna manusia adalah citra Allah? Anak-anak sekalian, manusia diciptakan menurut citra Allah, artinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Berarti kita manusia ini gambar dan rupa Allah, sehingga anak-anak sekalian, dalam kehidupan bersama kita tidak boleh saling mengolok. Contohnya, muka kamu jelek, rambut kamu keriting, atau kulit kamu hitam, itu tidak boleh. Karena apa? Dia itu adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah sendiri, sehingga kita tidak boleh saling mengolok. Paham anak-anak? Oke. Dan kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu apa keunggulan dari manusia terhadap ciptaan yang lain. Karena manusia diciptakan menurut citra Allah atau menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Apa keunggulan atau apa keistimewaan dari manusia itu? Oke. Yang pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Yang kedua, manusia dikaruniai akal budi. Yang ketiga, manusia dikaruniai perasaan. Dan yang keempat, manusia dikaruniai kehendak bebas. Itu 4 alasan mengapa manusia disebut ciptaan yang paling istimewa dibandingkan ciptaan yang lain. Atau kalau kita banding, di rumah pasti ada anjing kan?
antara kamu dengan anjing di rumah. Kamu mempunyai akal budi, sedangkan anjing tidak. Mereka hanya mempunyai insting. Dan yang kedua, kalau kamu sudah melakukan kesalahan, contohnya, pasti kamu merasa bersalah. Sedangkan anjing tidak. Biarpun dia sudah mencuri, dia tidak merasa bersalah. Itu contoh perbedaan manusia dengan ciptaan yang lain. Sehingga manusia itu disebut ciptaan yang paling istimewa. Oke anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan yang ada dalam kitab suci tentang ciptaan manusia. Itu ada di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Anak-anak membawa Alkitab? Oke. Berarti kamu sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu membawa Alkitab. Pak Guru minta kamu membuka Alkitab dan buka di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Pak Guru minta kamu membacanya. Kalau kamu sudah membacanya, berarti kamu sudah mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia itu adalah bukti kehadiran Allah bagi ciptaan yang lain. Dan di sana, di dalam bacaan tadi, dalam perikop tadi, itu dikatakan begini, ya, salah satu kalimatnya, beranak cucu bertambah banyak. Kalau di sini harus manusia itu harus berkembang biak, dan untuk berkembang biak manusia itu harus saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Tidak mungkin ada anak kalau hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Itu harus ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan sehingga ada manusia baru. Seperti kita ada karena ada bapak dan ada mama. Itu. Oke anak-anak. Nah, berkaitan dengan ciptaan yang lain, manusia mempunyai tugas. Manusia itu bukan tidak punya tugas yang Tuhan berikan, seperti dalam perikop kitab suci yang telah kamu baca. Itu ada tugas dari manusia terhadap ciptaan yang lain. Dalam perikop kitab suci tadi, di sana dikatakan bahwa manusia itu menguasai burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, atau kata lain menguasai ciptaan yang lain. Tetapi anak-anak, supaya kamu paham dan kamu ingat baik-baik, tugas manusia bukan untuk memusnahkan, ya, bukan untuk memusnahkan ciptaan yang lain, tetapi tugas manusia itu adalah menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan yang lain. Maksudnya di sini adalah manusia itu boleh menguasai dan menggunakan ciptaan lain, tetapi sesuai dengan kebutuhan, bukan memusnahkan. Bukan karena manusia mempunyai kehendak bebas, berarti dia sesuka hati buat, tetapi dia menggunakan ciptaan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Paham anak-anak? Oke. Pak Guru senang kalau anak-anak paham. Itu tujuan dari materi kita pada hari ini. Pak Guru sudah menjelaskan. Dan saya harap, Pak Guru harap kamu bisa memahami dengan tema tadi, perempuan dan laki-laki diciptakan menurut citra Allah. Kembali, Pak Guru tekankan yang pertama itu mengetahui perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik secara fisik, psikis maupun secara kodrati. Pak Guru sudah jelaskan. Dan yang kedua, itu kita bisa mengetahui makna dari manusia adalah
citra Allah. Dan yang ketiga, itu kita bisa mengetahui mengapa manusia disebut ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Dan yang keempat, kita bisa mengetahui apa tugas dari manusia terhadap ciptaan yang lain. Ya anak-anak. Oke, kalau kita sudah paham, anak-anak sudah paham, berarti kita harus merasa bangga bahwa kita diciptakan sebagai manusia. Dalam diri kita harus ada rasa bangga, syukur kepada Tuhan karena aku diciptakan sebagai manusia. Oke, anak-anak sekalian. Oke, sebelum akhir pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru memberi tugas kepada kita. Yang pertama, ya, anak-anak kamu catat tugasnya. Yang pertama, anak-anak diminta untuk menyusun atau membuat doa syukur karena kamu diciptakan sebagai manusia. Sudah paham? Pak Guru ulangi. Anak-anak sekalian diminta untuk menyusun doa syukur kepada Tuhan karena kamu diciptakan sebagai manusia. Dan tugas yang kedua, anak-anak diminta untuk menulis contoh-contoh perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang kamu lihat ya. Yang pertama, perbedaan dari segi fisiknya apa. Yang kedua, perbedaan dari segi psikisnya apa. Dan yang ketiga, perbedaan secara kodrati, secara mendasar seperti yang Pak Guru sudah jelaskan. Oke, kalau anak-anak belum paham, kamu bisa meminta bantuan kepada siapa saja. Contohnya di rumah, bisa bantuan kepada orang tua, kepada bapak dan mama, atau kepada kakak. Atau kamu minta bantuan kepada guru di sekolah. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, dan waktu istirahat sebentar, Pak Guru minta kamu jangan cuma bermain. Pak Guru mengajak kita semua untuk masuk ke perpustakaan. Di ruangan baca, kita membaca lagi kisah penciptaan. Tuhan menciptakan manusia. Oke anak-anak, sudah paham semua? Oke, baik. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Tapi sebelum kamu berdiri itu ada tepuknya. Supaya kita berdiri itu ada tepuknya, yang namanya tepuk Lazarus. Masih ingat kan anak-anak? Oke, kita sama-sama. Tepuk Lazarus sudah mati 3 hari. Yesus datang, bangkit deh. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dalam kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, agar apa yang telah kami dapat kami buktikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.